Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sudah. Alhamdulillah sudah jawab semua. Marilah pelajaran kita kali ini diawali dengan berdoa. Pak Guru akan tunjuk ketua kelas untuk mimpin doa. Mari ketua kelasnya. Silakan. Dina Pahlawati ketua kelas. Sudah diganti Asriwandi sekarang. Monggo. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah bisa berdoa bareng-bareng di siang hari ini. Yang kedua kalinya Pak Guru akan mengabsen satu persatu. Mistarum ada? Ada Pak Guru. Linawati ada? Rusleh ada? Oh tidak ada, berarti bolos ini Rusleh ini. Asriwandi tadi ada ya? Ya sudah. Sekarang dalam pelajaran kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ada yang tahu sifat-sifat Allah, anak-anak? Alhamdulillah masih tidak ada yang tahu. Nah, karena tidak ada yang tahu, Pak Guru akan kasih tahu. Sekarang sifat Allah itu ada 20. Yang wajib 20, yang sifat mustahil 20, dan yang jaiz 1. Itu sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita menuju ke materi, kita akan terlebih dahulu harus tahu apa tujuan pembelajarannya kita itu hari ini apa. Di sini Pak Guru sudah menuliskan tujuannya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nomor 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Nomor 3, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, merangkai, memodifikasi, dan ranah abstraknya itu. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya, ini ada peta konsep anak-anak. Jadi di dalam pembelajaran itu lebih enak ada peta konsep biar terarah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Itu ada 20 ya. Kalian bisa dilihat sendiri. Sifat mustahil juga ada 20. Kalau sifat wajib ada 20, sifat mustahil pasti ada 20. Yang sifat jaiz di sini ada 1. Ya. Lanjut ya. Itu peta konsepnya. Sekarang kita akan ke materinya. Ada yang tahu pengertian sifat wajib bagi Allah? Sudah ada yang nyata? Tidak ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Pak Guru akan kasih tahu. Pengertian sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Kalau tidak dimiliki Allah, berarti bukan sifat wajib namanya, berarti sifat mustahil atau muhal bagi Allah. Itu. Pengertian sifat wajib bagi Allah yang ada 20 itu anak-anak, itu dikelompokkan lagi menjadi 4. 1, sifat nafsiyah. 2, sifat salbiyah. Nomor 3, sifat ma'ani. Dan nomor 4,
sifat maknawiyah. Ini sifat nafsiyah ini adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Apa sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah wujud, yang artinya ada. Kan tidak mungkin Allah dikatakan ada kalau tidak ada. Makanya di sini ada tersendiri yang disebut sifat nafsiyah, yaitu wujud, ada. Terus sifat yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kidam. Sifat kidam di sini masuk sifat salbiyah. Kenapa kok gitu? Ya ini, sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kidam artinya terdahulu. Tidak mungkin Allah itu, lawannya sifat kidam itu hudus, baru. Tidak mungkin Allah itu baru. Allah itu terdahulu. Allah itu tidak ada awal dan tidak berakhir. Tidak sama dengan kita. Kita ini tercipta karena jasa orang tua kita yang melangsungkan pernikahan, lalu lahirlah kita. Itu. Jadi kalau Allah tidak sama dengan kita, makanya Allah itu disebut Allah karena tidak sama dengan makhluknya. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini, kalau kalian pengen simpelnya saja, pembagiannya di sini, sifat nafsiyah itu ada 1, kan ada 20 semua ya. Sifat nafsiyah itu ada 1, sifat salbiyah itu ada 4, sifat ma'ani itu ada 7, dan sifat maknawiyah itu ada 7. Jadi kalau kalian hafal wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi kalian sebagai orang Islam harus tahu, harus minim hafal sudah. Minim hafal. Jadi kalian akan tahu itu, mana yang masuk nafsiyah, mana yang masuk salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah itu. Lanjut ya anak-anak ya. Sekarang sifat-sifat Allah dapat dibuktikan dengan 2 cara, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah yaitu sifat wujud, artinya ada. Allah itu ada. Apa Allah itu ada? Tuhan yang wajib kita sembah itu pasti ada. Kalau tidak ada, ya tidak boleh disembah. Tuhan itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Itu. Dulu ada anak-anak, ada orang India dulu ya, dulu kala masih zamannya alif masih beko itu, sekarang sudah tegak alif. Dulu itu ada orang India sakti mandraguna, karena saking dari saktinya dia berikrar bahwasanya dia Tuhan. Setelah dia mengaku Tuhan, dia itu pergi ke Amerika. Setelah pergi ke Amerika, dia dideportasi. Kenapa? Karena tidak punya paspor. Karena dianggap mengancam keamanan Amerika. Di sini pertanyaan, kok ada Tuhan itu yang mengaku Tuhan? Tuhan pergi ke mana saja itu tidak boleh. Nah ini. Jadi ya itu berarti tidak disebut Tuhan. Di sini Tuhan di sini orang Islam khususnya ada, walaupun kita tidak nampak, tapi yakinlah bahwa Allah itu